Oke, halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel, dan kali ini saya akan ngelanjutin update IHSG yang bulan September. Yang mana kalau waktu itu kan memang saya ngomong kalau bisa diupdate, saya akan update di sini. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya Anda tinggal lihat di Outlook, di link yang tertera di layar Anda saat ini. Tapi kalau misalnya saya sempat, yang mumpung lagi sempat, malam ini saya bikin. Jadi kita sudah memasuki atau sudah ngelewatin 2 minggu di bulan September. Ini tanggal 15 September 2023. Apakah ini jadi penentu bahwa IHSG kita akan naik atau enggak? Ya kita langsung akan lihat dari IHSG-nya aja, karena saya nggak perlu bercerita panjang lebar lagi. Di video sebelumnya saya udah jelasin, intinya September itu bulan yang bagus, kalau mau takut, takutlah di November. Karena apa? Ya sudah saya bahas semua di situ ya, biar nggak panjang-panjang durasi lah. Kita langsung lihat aja dari chartnya ya. Ini dia. Kalau Anda masih ingat, waktu itu saya udah bikin dimension sekitaran sini dan sekitaran sini gitu ya, karena ini kan pattern inverted head and shoulder di 6744. Itu skenario jeleknya saya. Cuman saya juga ada bahas kan, waktu itu kan saya bikin menyatakan di sini, maksud saya di area ini, sekitaran tanggal berapa nih? 8 September. Itu dari trendline yang saya buat, ya. Memang di sini saya nggak jelasin kenapa saya buatnya trendline-nya berantakan gini, tapi ada hitungannya memang. Dapatnya di sini dan ini sangat dipertahankan karena sejak tanggal 8 September itu juga IHSG nggak pernah tembus lagi di bawah 6.900. Nggak percaya kita lihat. Di tanggal 11, lowest-nya IHSG 6904, di tanggal 8-nya itu 6.900. Ya, terus di tanggal 12 lowest-nya malah 6928, lebih tinggi. Di tanggal 13 memang sempat ngedrop lagi, tapi tidak kembali ke 6.900, malah beda 3 poin di atasnya. Setelah itu naik terus sampai pada hari Jumat, yaitu di malam ini saya record ya, tentang IHSG-nya. Jadi so far sudah bagus banget menurut saya, di mana kalau pertengahan bulan aja udah kelihatan support-nya. Dari sini kita bisa langsung ambil kesimpulan nih, IHSG itu supportnya 6.900. Kok cepat amat Pak, belum juga akhir bulan. Ya saya kan udah pernah bilang, kalau mau ngambil kesimpulan untuk chart 1 bulan, di minggu kedua, akhir, atau di minggu ketiga dan minggu keempat, gitu kan. Nah saya pilih di akhir minggu kedua, karena mungkin ada strategi tambahan dari yang saya lihat ini. Oke, sejauh ini saya bisa bilang udah cukup bagus, karena dalam 1 minggu memang 6.900 nggak bisa lewat. Tadinya kalau candle IHSG turun di bawah trendline yang saya buat ini, saya juga udah pesimis bakal turun nih di bawah dimension mungkin 6.800 sekian, ternyata enggak ya. Syukur banget ya kalau misalnya turun lagi, kan kayaknya orang-orang akan makin pesimis sama IHSG. Tapi karena tidak turun, tapi juga nggak kemana-mana ya, basically nggak tembus 7.000, ya at least nggak jelek-jelek amat lah buat diomongin gitu kan. Nah, sebenarnya IHSG-nya masih ya apa, kita buang dulu, IHSG-nya itu masih belum lewatin 7.000 ya. Pergerakan ini masih sideways, di mana areanya jadinya cukup jelas, di mana kalau supportnya adalah 6.900, maka resistennya udah jelas banget 7.000, karena belum lewat juga sampai sekarang. Apakah di bulan Oktober bisa lewat? Menurut saya bisa-bisa aja, karena sejauh ini IHSG itu perwakilan saham-saham berbobot besar ya. Tapi dari situ juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau bicara IHSG berarti ngomongin saham-saham penggeraknya sendiri, saya sih nggak nemuin distribusi, gitu. Jadi kalau nggak terjadi distribusi, ya syukur-syukur Oktober juga tidak ada distribusi, IHSG harusnya bisa tembus level 7.000. Tadi tembus sih ya sebenarnya ya, 7.011 doang. Karena harusnya kalau mau tembus lebih jauh 7.077, itu lebih bagus. Ya, oleh karena itu saat ini secara teknikalnya tren IHSG masih sideways, gara-gara angka 7.000 doang, gitu ya. Kalau udah lewat, itu akan masuki kata baru yaitu atau tren baru yaitu uptrend. Menurut saya sampai akhir bulan sih skenarionya masih sekitaran sini, IHSG-nya main-main sekitaran 7.000, jadi masih bisa ada false break, Anda santai-santai aja kumpulin di bawah. Yang penting sih sejauh ini, setidaknya saat vlog ini saya buat, saya belum melihat ada distribusi. Oleh karena itu supportnya masih sama, 6.900. Kalau misalnya tembus ya ini 6.800. Ini sekarang sih saya lihatnya 6.840, kalau nggak salah ingat 6.824 ya. Jadi 68 ya 6.824.
dan 6.900 sebagai support IHSG. Kalau ini bisa bertahan, ya aman lah, Anda bisa belanja. Ya, kalau untuk saham-saham pilihan, saya rasa kalau saya sempat update lagi, itu akan bisa saya lakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Karena masih butuh waktu buat konfirmasi. Misalnya kayak yang terjadi tanggal 15 ini tuh ada rebalancing index FTSE. FTSI maksud saya, FTSI kalau bahasa Inggris semua, FTSI. Jadi, ada beberapa saham yang kena rebalancing, pergerakan indeksnya kayak begitu. Ya, kalau bikin stop pick dari sekarang, sebenarnya bisa, tapi kalau terlalu volatile takutnya sial-sial stop loss-nya keburu kena minggu depan, nanti udah stop loss baru naik kan nggak enak urusannya sama kalian yang nonton. Jadi, kalau kita balik ke IHSG-nya lagi, terus ngapain gua stop share screen tadi? Nah, jadi kalau kita balik ke IHSG tadi, 6.900 sampai dengan 7.000. Bisa bertahan di area ini sudah sangat bagus menurut saya. Jadi, areanya kurang lebih akan jadi seperti ini, untuk IHSG, ya. Jadinya kayak begini loh, pola sebelumnya juga gini kan, naik datar. Pelan hasil akhirnya, tapi ini bukan kondisi yang lelet, yang mengarah pada kondisi jelek menurut saya. Cuman melambat tapi nggak turun itu lebih bagus daripada cepet-cepetan turun ya kan. Apalagi nih IHSG doang, saham Anda bisa lebih cepat geraknya, ya. Jadi kira-kira kayak gini kesimpulan akhirnya, sideways estimasi 7.000 bisa tercapai, bisa lewat di bulan Oktober estimasi saya, dengan catatan 6.900 bisa dipertahankan, gitu. Lalu untuk estimasi resisten ada pada 7.077. Setelah itu, tinggal lihat di bulan Oktober, apakah saham yang Anda kumpulin dari sekarang, kasih kesempatan panen atau malah haruskan Anda untuk nunggu lagi. Masing-masing saham punya ceritanya masing-masing, setiap saham ada waktunya, setiap waktu ada sahamnya. Jadi Anda tinggal nunggu aja waktunya masing-masing, kalau Anda pilih saham yang tepat, pada waktunya pasti cuan banyak-banyak gitu ya. Yang penting sejauh ini update IHSG-nya, kabar baiknya tidak mengarah pada pelemahan. Jadi boleh cukup senang lah dan lanjutkan apa namanya, ngumpulin di bawah sesuai selera dan analisa Anda masing-masing. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.